Oke, puji Tuhan. Senang sekali kalau kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Dari tadi kita udah menikmati pujian penyembahan ya. Dan memang tema untuk bulan ini adalah worship. Jadi tadi Kak Aldo juga bilang bahwa worship itu sangat penting, gak cuma penting tapi sangat penting. Nah, siang hari ini kita akan melihat kembali dan kita sedang, ini pun berbicara untuk saya. Apa yang akan kita sama-sama pelajari melalui firman Tuhan siang hari itu seperti ngingetin kita. Betapa pentingnya penyembahan itu. Ya, jadi kalau minggu lalu Celinda udah sampaikan firman Tuhan dan ngajak kita menyembah luar biasa banget. Siapa diberkati minggu lalu? Siapa yang gak puas minggu lalu? Saya gak puas. Jujur saya gak puas. Kayaknya kok, harusnya tuh masih lagi more. Rasa ini harus kalian miliki. Jangan pernah puas ketika kalian pulang dari tempat ini. Rasanya kayak gak puas. Sehingga karena gak puas kalian akan cari lagi dan cari lagi. Kalau kalian puas, udah berhenti. Saya gak pernah puas menyembah, benar. Jadi siang hari ini kita akan sama-sama melihat. Kalau yang minggu lalu, Celinda udah bilang bahwa apa sih yang menjadi dasar supaya kita menyembah Tuhan, yaitu sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar kita ini ciptaan Tuhan, kesadaran itu membuat kita akan cari Tuhan terus, itu poinnya. Kemudian apa? Sadar betapa besarnya kasih Tuhan. Sebagai orang yang sadar bahwa Allah itu mengasihi kita, kita harusnya penuh dengan rasa terima kasih dan itu menjadi alasan kita untuk menyembah Tuhan. Nah, siang hari ini kita akan melihat ayat yang sama. Jadi kita buka kembali Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa, saya garis bawahi, menghendaki. Katakan menghendaki. Ngerti ya? Menghendaki. Ya, jadi sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saya garis bawahi kata menghendaki. Nah, kata menghendaki ini versi Alkitab yang lain itu dikatakan Bapa menuntut. Jadi menghendaki ini gak cuma kehendak ya menghendaki. Tapi di sini ada lebih dalam lagi. Jadi arti kata menghendaki ini maksudnya Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Tuhan. Kemudian versi yang lain dikatakan Bapa berkenan akan orang yang sedemikian, yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi Bapa menuntut penyembah itu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian apa? Bapa berkenan kepada orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian apa lagi? Versi yang lain bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan waktunya akan datang, malahan sudah datang. Berarti sekarang. Katakan sekarang. Ngomong sama, sekarang loh ini. Ini ngomong soal sekarang, bukan besok ya, bukan. Tapi sekarang, di sana kan, malahan sudah datang. Bahwa dengan kuasa roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, seperti yang diinginkan Bapa. Jadi kata menghendaki itu punya arti menuntut, Bapa berkenan, kemudian apa? Itu adalah yang diinginkan. Jadi kalau kita lihat di sini kehendak yang dicatat di dalam bahasa Indonesia tadi katakan menghendaki di sini ini bukan kehendak Bapa yang asal-asalan loh. Bapa enggak asal-asalan. Terus enggak serius nyarinya. Enggak. Kata menghendaki di sini ini punya arti dalam banget. Jadi bukan kehendak yang asal-asalan, bukan kehendak yang setengah-setengah. Kalau keturutan ya wis syukur, nek enggak ya wis gak apa-apa, bukan yang itu. Nah, kalau kita lihat dari dahulu, ini kan ditulis ini udah 2000 lebih tahun yang lalu. Bapa dari dahulu mencari, menghendaki, menuntut, bahkan sampai sekarang. Mari kita lihat lebih lanjut. Kalau kita lihat di ayat tadi kan, tetapi saatnya akan tiba, bahkan telah tiba, kan gitu kan? Kapan itu? Kapan?
Versi The Message berkata seperti ini, yaitu, ini perhatikan, ketika apa yang kita miliki tidak lagi jadi hal terpenting. Jadi saatnya itu tiba ketika apa yang kita miliki itu bukan jadi hal yang terpenting lagi. Apa yang kalian miliki, apa yang saya miliki? Karirmu jadi nggak penting lagi. Kemudian apa? Kedudukan. Mungkin posisi kalian di perusahaan, posisi kalian mungkin itu tidak menjadi penting lagi. Kemudian apa? Harta yang kalian kejar, yang sampai keringetan, sampai ninggalin semuanya dikejar, itu jadi nggak penting lagi. Kemudian apa? Kesuksesan yang kita cari, yang kita kejar, itu jadi nggak penting lagi. Itu saatnya. Jadi ketika yang kita miliki tidak lagi jadi hal yang terpenting, tapi apa yang terpenting? Yaitu siapa dirimu dan cara hidupmu dan caramu menyembah, itu yang penting bagi Allah. Jadi bagi Tuhan, saat itu tiba, Tuhan gak nyari, oh orang ini udah sukses, oh orang ini kaya, Tuhan gak cari yang kayak gitu Elohimers, benar. Tuhan gak cari kesuksesanmu, Tuhan gak cari kekayaanmu, Tuhan gak mencari ketenaranmu, Tuhan gak mencari bahkan kepandaianmu, enggak. Tuhan cari hidupmu, hidup yang gimana? Yang menyembah. Itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan nyarinya gak asal-asalan, Tuhan tuh benar-benar cari loh. Ya. Pertanyaannya, Tuhan nemu gak itu di sini? Tuhan nemu gak yang dicari itu di tempat ini? Nah, kita lihat di momen ini, jadi ketika saat itu tiba dan sekarang ini sudah tiba, maka ibadah itu seharusnya adalah saat di mana kita melibatkan roh kita di dalam mengejar Tuhan. Kalau itu belum sampai, berarti kalian gak masuk kategori penyembah benar. Poinnya, Tuhan itu cari penyembah benar, yaitu apa? Seorang yang menyembah dengan roh, artinya apa? Ketika itu kita sedang melibatkan roh kita untuk di sini kan mengejar. Tadi mengejar hadirmu dalam hidupku. Jangan cuma ngomong tok loh Rek ya. Jangan cuma kalian ngapalin lagu itu. Tapi kalian harus benar-benar kejar ini. Karena ini yang dicari Bapak gitu loh. Tuhan itu nyari ini, bukan nyari yang lain, gak nyari kesuksesan kalian, gak nyari kalian juara. Makanya saya ingat, ini saksi hidupnya ada. Ada CIK, ada C. Christine, ada C. Henny, apalagi yang itu. Saya selalu ngomong, kuliah itu fana loh Rek. Kenapa saya katakan fana? Bukan gak penting loh. Fana, katakan fana. Karirmu itu fana. Kenapa? Karena cuma di bumi tok kalian nikmati. Ada hal yang lebih penting lagi di kekekalan. Yaitu apa? Penyembahan kita, roh kita. Jadi, kalian harus catat ini baik-baik. Saya pengen kalian paham hal ini. Sebab apa? Di sini dikatakan, ketika apa yang kita miliki bukan menjadi hal yang terpenting lagi bagi Tuhan. Tetapi apa yang terpenting? Yaitu dirimu, kemudian apa? Cara hidupmu dan caramu menyembah. Itu yang menjadi hal yang terpenting bagi Tuhan. Nah, kenapa saya katakan itu? Jadi ketika ayat ini ditulis itu dalam kisah seorang wanita Samaria ketemu Yesus, benar kan? Ini kan ada di dalam Yohanes 4. Wanita itu waktu itu nyari air. Kalau kalian pernah ke daerah timur, ya daerah Israel situ, air itu sulit banget. Kalau zaman sekarang kan pengairan bagus, pakai pipa-pipa. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu harus pergi jauh, gali sumur atau cari sumur, baru ngambil pakai tempayan, cari air. Jadi air saat itu penting banget air. Tapi kalian lihat, saya tadi ayat ini katakan bahwa ketika apa yang kita miliki itu jadi gak penting lagi, tapi Yesus yang penting. Sebab di Yohanes 4 ayat 28, kalian dengar suara saya ya? Kok kayaknya mendem gitu, oke. Yohanes 4 ayat 28,
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Meninggalkan tempayan. Ingat, tadinya tempayan untuk ambil air itu penting. Tapi ketika dia encounter with Jesus, jadi ketemu sama Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan mengerti bahwa Yesus sedang mencari penyembah yang benar, apa yang dia lakukan? Tempayannya jadi enggak penting. Ngerti? Ngerti ya? Kalian harus ngerti ini, poin ini penting banget. Sebab ini akan berkaitan dengan kehidupan rohani kalian. Ini akan berkaitan dengan cara kalian beribadah. Ini akan berkaitan dengan cara kalian memuji Tuhan. Jadi ketika itu jadi enggak penting lagi. Tapi yang penting adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi itu. Nah, ayat ini ditulis waktunya telah tiba, berarti sekarang. Jadi ayat ini sedang berbicara kepada kalian untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Di situ dikatakan bahwa Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Ada kata kebenaran. Kata kebenaran ini artinya sederhana, enggak aneh-aneh, enggak dibuat-buat, enggak menyembah supaya kelihatan orang, enggak nyembah diatur. Saya tahu untuk praise and worship harus latihan. Itu harus. Enggak bisa terus, oh Tena bilang katanya enggak usah diatur, asal-asalan aja lah. Enggak. Kita harus memberikan excellent yang terbaik untuk Tuhan. Tapi maksudnya sebenarnya enggak terus diatur-atur, tapi kita harus libatkan roh kita. Di sini dikatakan sederhana dan jujur. Jujur, apa adanya kita. Itu yang dicari oleh Tuhan. Bukan yang disetting. Ngerti ya? Penyembahan enggak bisa disetting. Penyembahan harus keluar dari hati. Kenapa? Karena tahu bahwa itu yang terpenting gitu loh. Jadi kalian harus sadar bahwa segala sesuatu yang kalian miliki di dunia sekarang ini itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah pertemuan kalian dengan Tuhan melalui apa? Pujian penyembahanmu. Nah, jadi Bapa itu mencari penyembah yang benar, artinya apa? Mereka menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Enggak disetting. Kemudian apa? Kan jujur. Kemudian dengan roh mereka. Kemudian apa? Dengan jati diri yang sejati. Jadi saat menyembah itu harus benar-benar aku nyembah. Gitu kan. Jadi keluar ada kerinduan, ada rasa haus, ada rasa aku mau kejar hadirmu dalam hidupku. Jadi Elohimers, kalian harus sadar hal ini ya. Saya mau kalian benar-benar ngerti, siang hari ini kalian ngerti dan ini akan merubah caramu beribadah. Caramu menyembah. Nah, di situ dikatakan tadi saya garis bawahi kata menghendaki. Menghendaki ini di dalam New King James Version dan itu sesuai dengan aslinya dikatakan seek, cari. Jadi bukan menghendaki, cari, mencari. Nah, kata mencari ini dalam bahasa Grekanya itu seteo. Seteo itu ya, seteo mencari penyembah, menghendak. Kalau Indonesia kan menghendaki. Menghendaki ini oke lah menghendaki, tapi kan kadang kayak kurang deep gitu ya. Seteo ini lebih dalam artinya cari. Kalau cuma menghendaki bisa aja, aku kepengen tapi aku nggak nyari bisa. Tapi kalau nyari pasti karena kepengen, benar nggak? Jadi ini lebih dalam lagi seteo. Artinya apa? Mencari untuk menemukan. Saya mau ingetin kalian Rek ya. Allah itu nyari penyembah itu enggak cuman menghendaki cari asal-asalan. Tapi seteo artinya Allah itu mencari sampai dia menemukan. Jadi ini benar-benar apa ya? Apa yang aktif gitu loh. Sesuatu yang aktif yang Tuhan kerjakan. Dia sedang mencari penyembah. Jadi enggak asal-asal mencari. Kemudian apa? Seteo menghendaki ini juga menggambarkan keinginan atau ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ini menjadi ambisinya Tuhan. Aku harus temukan. Aku harus temukan penyembah yang benar. Jadi ini satu
obsesi ya. Jadi kayak satu ambisi. Kemudian apa? Seteo ini juga mempunyai arti meminta. Tuhan itu minta kita supaya kita jadi penyembah benar. Kemudian apa? Menuntut kita. Tadi kan udah kan? Tuhan tuh menuntut kita semua untuk jadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi benar-benar dari Tuhan tuh benar-benar pengen banget menemukan penyembah-penyembah benar di tempat ini siang hari ini. Ayat ini berbicara kepada saya dan kita semua yang ada di ruangan ini, yang mendengar. Bahkan kalau saya tahunya ayat firman ini direkam. Saudara yang mendengar rekaman pun ayat ini berbicara kepada saudara. Nah, pertanyaan sekali lagi saya pertanyakan, apakah Tuhan temukan itu siang hari ini di tempat ini? Ya. Jadi sekarang kita tahu Allah itu pengen, Allah itu mencari, Allah menghendaki itu benar-benar kayak gitu loh. Ya cari banget gitu kan. Lah kenapa? Kenapa kok kita itu harus menyembah di dalam roh? Ya kan? Allah mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Kenapa? Kok Tuhan itu mau kita menyembah dalam roh? Jawabannya ada di ayat 24. Karena Allah itu roh. Lah kalau Allah itu roh ya kita harus nyembah dalam roh. Benar gak sih? Ya. Jadi kita harus menyembah sesuai dengan siapa Allah. Itu ya. Nah, lagi pula ingat, roh yang ada dalam diri kita itu asalnya dari mana? Bukan dari bumi terus keluar asap-asap gitu, enggak. Tapi dari Allah. Dan roh yang dari Allah ini sebetulnya tanpa kita sadari dia sebetulnya sedang kepengen ketemu lagi dengan asalnya. Jadi makanya Tuhan itu tahu, makanya Tuhan cari. Kalau roh kita nggak ketemu dengan roh Allah, nggak kembali ke asalnya, ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang rasanya kurang. Makanya kenapa ketika kita setelah menyembah dengan benar, nyembah masuk dalam worship, pokoknya penyembahan yang dalam, ada sesuatu yang boleh saya katakan itu puas banget. Aduh enak banget ya, sering kali kalau habis doa, terus benar-benar Roh Kudus bekerja, semua menyembah sampai rasanya nggak berhenti-berhenti. Begitu amen, langsung enak ya. Kenapa? Karena rohmu sudah ketemu roh Tuhan. Udah balik ketemu dengan asalnya gitu loh. Dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan istilahnya itu nuntut kita untuk menjadi penyembah. Kenapa? Untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan roh kita. Kalau enggak gitu enggak bisa, enggak nyambung. Supaya nyambung, kita harus berdoa dengan roh kita. Ya, jadi penting banget. Nah, dengan kata lain, ya, penyembahan adalah saat roh kita meresponi roh Allah. Ya, saat roh kita meresponi roh Allah di mana? Di dalam kehadirannya. Jadi kehadiran Tuhan itu membuat roh kita ngerespon. Responnya ini berupa apa? Berupa nyanyian, ya kan? Berupa sorak-sorai, berupa angkat tangan, kemudian apa lagi? Tarian, permainan musik, mungkin juga tetesan air mata, itu respon. Respon roh kita ketika ada roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita lewat penyembahan. Jadi setelah kita tahu harus ada respon dari kita untuk meresponi roh Allah. Makanya menyembah Tuhan gak boleh diem. Menyembah Tuhan gak boleh diem kayak patung diem aja. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Di sini dikatakan bisa sorak-sorai, tepuk tangan, angkat tangan. Ya. Ada sesuatu yang harus kita berikan ketika kita menyembah Tuhan. Jadi enggak cuma diem.
Ke gereja diem, diajak nyembah diem, diajak nyanyi diem. Tepuk tangan nggak mau. Terus itu apakah penyembahan? Enggak loh, enggak penyembahan loh itu. Kalian dengerin aja dulu, jangan protes dulu ya. Pokoknya kalian dengerin. Jadi saya lagi maksa kalian jadi penyembah pokoknya wis. Kenapa? Karena ada hal yang positif, keuntungan yang luar biasa ketika kalian masuk di dalam penyembahan. Benar. Ya. Jadi sekarang kita sampai di situ tadi. Jadi jangan nyembah cuman diem. Karena penyembahan itu harusnya kita membawa sesuatu untuk Tuhan. Apa yang kita bawa? Hidup kita. Kemudian apa lagi? Pikiran kita. Jadi ketika kita nyembah jangan mikir kok makan apa ya. Habis ini nanti aduh makan. Jangan kayak gitu. Pikiran saat itu harus kita kasih ke Tuhan. Kan ibadah sini 10:30 ya kan. 10:30 mentok-mentok paling lama 2 jam. Ya 2 jam itu biarlah pikiran kita serahkan untuk Tuhan. Kemudian apa? Hati kita. Ya hati kita serahkan untuk Tuhan. Kemudian apa lagi? Kekuatan kita. Jadi jangan nyembah terus diem aja loyo. Ayo kuat. Kalau kalian nonton bola bisa jingkrak-jingkrak kok. Terus kalian kalau apa main-main di koridor saya ngelihat. Kalian pikir saya nggak perhatiin. Kalau di dalam gereja pas penyembah diem. Tapi pas di luar tuh teriak-teriaknya kenceng banget loh. Nah ini kan nggak bener. Jadi saya lagi mau mengkoreksi apa yang nggak bener. Supaya apa? Supaya kalian diberkati Tuhan. Saya mau kalian jadi penyembah Tuhan. Saya mau Tuhan lihat, aku ketemu dia. Aku ketemu lagi, aku ketemu banyak banget. Saya mau sampai titik itu. Jadi apa? Hati kita, kekuatan kita, kemampuan kita, talenta kita. Kasih untuk menyembah Tuhan. Berikan. Kemudian apa? Dan yang jelas tubuh kita. Ya kan? Hidup kita itu bicara tentang jiwa kita, roh kita, juga tubuh kita. Kenapa saya kok tekankan tubuh kita? Tangan ini tubuh enggak? Tangan tubuh bukan? Berikan tanganmu untuk nyembah Tuhan. Berikan tanganmu untuk bertepuk tangan menyembah Tuhan. Berikan kakimu untuk melompat menyembah Tuhan. Berikan mulutmu, suaramu untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi itu yang harus kita berikan, itu yang Allah cari dan itu tiba saatnya sekarang. Enggak besok-besok, wes besok ae tena, besok ae minggu depan ae wes janji tena minggu depan aku nyembah. No, sekarang. Oke? Ya, jadi menyembah di dalam roh melalui doa dan pujian membuat kita terhubung dengan Allah. Saya mau kasih tahu kenapa kok Tuhan itu benar-benar nuntut. Saya mau kasih, ini luar biasa banget Tuhan itu. Tuhan nuntut kita menjadi penyembah supaya apa kita terhubung dengan Dia. Supaya kita mempermuliakan Dia itu bukan untuk keuntungan Tuhan. Kalian gak nyembah aja Tuhan udah mulia. Kalian gak nyembah Tuhan udah maha tinggi. Jujur sebetulnya Tuhan gak butuh penyembahan kalian untuk membuat Dia semakin besar. Enggak loh Rek. Sungguh loh. Penyembahan itu sebetulnya memang penyembahan itu kita sedang meninggikan Tuhan sehingga kita terhubung dengan Dia. Terus apa? Selanjutnya apa? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di surga itu akan mengalir dalam hidupmu. Lah nek kamu gak nyambung, gak ada sambungannya, ya segala sesuatu yang luar biasa dari surga itu gak ngalir ke dalam hidupmu. Hidupmu gak terima berkat. Jadi makanya kenapa kok kalian harus menyembah dan Tuhan itu nuntut. Karena Tuhan tahu, Rek nyembah aku. Soalnya nanti itu keuntungannya untuk kamu. Itu loh. Makanya Tuhan nuntut kalian itu jadi penyembah supaya apa? Supaya kalian terhubung dengan sumber berkat. Dan kalian diberkati. Katakan amin. Jadi itu. Jadi jangan mikir, Tuhan ki gila hormat. Kok dipaksa-paksa sih? Sampai dituntut-tuntut nyembah. Jangan salah loh ya. Ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan kalian. Untuk kepentingan saya.
Jadi Tuhan itu benar-benar cari, karena Tuhan itu sedang kepengen supaya berkatnya ini mengalir. Tuhan, saya tuh sampai bayang, waktu saya bayangin, saya mikir nih, Tuhan tuh kayak gemes gitu ya. Iki berkat terus wah kayak sak gini loh, kok gak entek-entek iki, apa iki? Lah ya apa gak entek? Lah gak ngalir-ngalir ke bawah, kenapa? Karena gak ada yang nyambung. Kenapa? Karena gak ada penyembah yang menyembah dengan benar. Jadi ayo, kita alirkan berkat surga dari sumbernya itu dalam kehidupan kita melalui penyembahan. Menyembah apa? Di dalam roh dan kebenaran. Dan itu harus terjadi sekarang. Ya, jadi ketika kita terhubung, maka kita sedang menarik berkat dan keuntungan surga dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kalian tadi nyanyi mengejar hadirmu, yuk kejar beneran. Kasih tahu teman, ngejar sungguh moles, nanti kita kejar yuk. Kanan kiri ayo senggolan temanmu. Ingetin, kita kejar Tuhan loh, kita kejar Tuhan. Ini harus jadi fokus kita loh, oke? Nah, itu menyembah dalam roh. Kemudian menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran ini bukan menyembah karena situasi dan kondisi kita. Kebenarannya, aku lagi susah Tena, aku lagi punya masalah, aku lagi gak baik-baik saja. Itu bukan kebenarannya, bukan kenyataannya. Kadang-kadang kebenaran itu diterjemahkan sebagai kenyataan. Ini beda ini ya, beda. Kebenaran yang ditulis di ayat ini bukan kenyataannya. Ya kan? Memang kenyataannya ya benar, memang benar aku lagi dalam kondisi, bukan seperti itu. Tapi menyembah dalam kebenaran ini adalah berdasar kebenaran tentang siapa Allah. Jadi kita menyembah itu berdasarkan tentang siapa Allah. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak tinggalkan kita. Seperti yang disampaikan, renungan yang disampaikan oleh Celinda minggu lalu. Kita harus sadar siapa Allah. Nah itu menjadi dasar penyembahan kita. Allah yang selalu setia. Allah yang selalu menyertai kita, memberkati kita. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan. Dan yang paling penting, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Jadi ini menjadi dasar kebenaran yang membuat kita menyembah Tuhan. Sebab kesadaran ini penting ya. Kenapa? Karena kesadaran akan kebenaran ini akan membuat kita, mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Jadi ingat, Allah sedang mencari penyembah. Allah sedang menghendaki penyembah-penyembah benar. Yaitu apa? Tadi saya kembali ingat bahwa Bapak di surga sedang mencari secara khusus. Bapak di surga lagi kepengen banget, desperate. Di situ dikatakan Bapak di surga itu desperate loh. Nyari bener-bener kayak rindu ketemu penyembah-penyembah. Nah pertanyaan, kenapa kok Bapak itu menghendaki? Pertama, kita diciptakan untuk menjadi makhluk penyembah. Itu yang pertama. Karena sebelumnya kita itu ada di Firdaus, itu dulu kayak di surga gitu ya. Seperti di surga nggak ada masalah, semua indah, kudus dan sebagainya. Dan apa? Menyembah. Adam dan Hawa ketika pertama diciptakan, setiap hari mereka menyembah, ngobrol sama Tuhan. Ngobrol, kalau zaman sekarang kita ngobrol itu dalam doa. Jadi saat itu manusia ini diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan saya mau ingetin, pekerjaan kita terakhir di surga. Siapa mau masuk surga? Yang gak akan tangan belum dilihat sama Tuhan loh. Pekerjaan kita terakhir di surga apa? Ayo bisa jawab? Menjadi apa? Penyembah. Ayo kita ngintip surga ya. Oke, kita ngintip surga di hari ini. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Ini surga nih. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini udah gak terhitung. Waktu itu Yohanes ngeliat tuh udah sampai, dia ngeliatnya tuh beribu laksa. Tapi sebetulnya tuh masih terus. Kalau di terjemahan lain dikatakan, apa ya, kalau 1000 itu kan masih ada batas orangnya. Dikatakan apa yang Yohanes lihat tuh orang itu gak ada batasnya gitu.
Sampai dia nggak tahu mau nerjemahin apa, dikatakan beribu-ribu laksa. Kemudian 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 13. Dan aku mendengar, perhatikan ini, semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, kemudian apa? Dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 14, dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Lebih lihat lanjut lagi. Wahyu 7 ayat 9 sampai 12. Ini ayat terakhir. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya, nah ini. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Saya. Katakan saya. Angkat tangan. Saya. Ini kalian loh. Ya, sekali lagi. Kumpulan besar orang banyak yang enggak terhitung jumlahnya dari apa? Segala bangsa. Termasuk Indonesia enggak? Iya, termasuk Indonesia. Kemudian apa? Suku. Suku Jawa, suku Manado, suku Batak, suku apa lagi? Wah, macam-macam suku. Suku di Amerika sana sukunya ya macam-macam lagi. Inka lah, di Tibet macam-macam suku, segala suku ini. Dan kaum dan bahasa, waduh ada berapa bahasa. Kemudian apa lagi? Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, pakai jubah putih, Rek. Jubah putih ini bicara tentang kekudusan. Siapa ini? Katakan sambil gini, aku, ayo. Dengan iman, ayo pakai iman. Itu aku. Katakan itu saya. Itu kalian. Apa yang dilakukan? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sama dengan kata-kata yang tadi. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta. Nah ini. Dan menyembah Allah. Sambil berkata amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita apa sampai apa? Selama-lamanya, katakan. Jadi kerjaan kita nanti di surga itu nyembah. Makanya Tuhan cari mulai sekarang. Jadi kalian harus jadi penyembah Rek, kalau kalian nanti di surga supaya enggak kagok. Mulailah dari sekarang. Makanya jadi gini, mulai sekarang ketika kalian punya kesempatan nyembah, ketika ibadah, praise and worship, menyembah, kalian harus bersukacita karena itu kesempatan kalian nyembah. Di rumah, apakah cukup di sini? Enggak. Nyembah di rumah, dengar lagu rohani, jangan cuma dengar-dengar enak-enak terus geleng-geleng gini. Nyembah bener. Pakai setiap momen untuk menyembah. Karena Tuhan sedang mencari. Nah di tempat yang kita baca tadi itu tempat yang luar biasa. Di situ kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Enggak nganggur loh di sana. Tapi kita apa? Menyembah. Menyembah anak domba Allah yaitu Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi ayo mulai sekarang jadilah penyembah yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Saya enggak panjangkan firman Tuhan. Ada waktu beberapa saat yuk kita mau menyembah Tuhan.